And I feel ashamed karena terakhir itu aku balik dari Indo, aku beberapa bawa produk tersebut. Halo, xin chào dari Vietnam dan selamat datang di channel Aris Venture. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, singkat cerita ya, kalau weekend itu aku biasanya doing grocery, jadi aku belanja untuk mingguan gitu kan. Dan aku tuh sempat kepikiran, kenapa nggak aku cek kira-kira produk yang di Vietnam ini ada yang baru nggak sih gitu kan. Karena jangan sampai aku nggak update. Lantai atas lagi mandi. Karena jangan sampai kan aku tidak update barang-barang tersebut yang dimana mungkin saja aku bawa dari Indo. Ya kali jauh-jauh bawa dari Indo, ternyata di Vietnam sudah ada. Oke, jadi aku ceklah booth supermarket yang biasa aku datengin, yaitu di Vinmart sama Lotte. Kenapa aku sering mention dua tempat ini? Karena tempat ini memang menurut aku yang paling oke buat belanja mingguan. Kalau di Lotte, mereka itu spesialisnya itu menurut aku ya. Kalau dari sisi aku itu, Lotte itu mereka memiliki buah, sayur dan daging yang oke compare Vinmart. Tapi kalau untuk selain itu, aku lebih ke Vinmart karena harganya lebih affordable, lebih miring gitu. Anyway, awal mula aku bikin YouTube ini, aku juga sempat bikin konten terkait produk Indonesia yang sudah masuk di Vietnam. Itu part satunya, kalian bisa lihat di sini. Jadi, dalam video ini aku akan aku akan reveal untuk produk-produk Indonesia yang sudah masuk di Vietnam part 2. Oke, untuk yang pertama itu ada Sando. Kalau sepintas mungkin kalian notice dari komposisi warna, kemudian teksnya, ini pasti kalian notice. Ini adalah Wavelo. Ya, kalau di Indonesia namanya Wavelo, tapi kalau di Vietnam mereka berubah nama jadi Sando. Tapi aku cek di belakangnya, ini memang produk dari Indonesia. Karena sebentar. Ya. Produk dari kelihatan ya, Mayora. Oke, kelihatan ya. Jadi ini dia produknya dari Mayora. Jadi memang kalau di Indo ini namanya Wavelo. Ini available ada dua rasa. Jadi ada ya, ini rasa yang butter caramel sama ada yang satu lagi dark chocolate. Untuk harganya Sando ini kalau di Indonesia kan aku ingat banget tuh harganya itu 2.500. Kalau di sini harganya itu adalah Rp4.000. Jadi 2 kali lipat. Untuk yang nomor 2, ini ada satu kompetitornya. Dan aku langsung mataku tuh langsung, weh, ini produk Indonesia nih. Nabati, ya Nabati ini udah masuk di Vietnam ternyata. Nah harganya ini adalah 4.500. Kalau di Indo itu harganya 2.500. And surprisingly orang Vietnam itu suka sama Nabati. Kenapa? Ada salah satu teman yang dia sempet bawa ke kantor. And then aku tanya, kamu suka mama wafer ini? Dia bilang, iya suka katanya. I'm thick, aku suka. Terus aku tanya dong, kamu tahu nggak kalau ini produk dari Indonesia? Unfortunately, they don't know. Jadi mereka hanya suka aja ini Nabati, tapi they don't know makanan ini diimpor dari Indonesia. Oke, kita move ke nomor 3. Oke, nomor 3 kita ada yang senasib dengan yang pertama tadi. Oh no. Yaitu Das Lady. Ini sama. Kalau kita sepintas ngeliat, ini kan bener-bener yang familiar banget kan. Susu saya, susu bendera. Suaranya cempreng, but it's okay. I try my best. Yes! Oke, ini itu adalah Frisian flag atau susu bendera. Tapi di Vietnam mereka ganti nama jadi Dutch Lady. Sebenarnya kalau di Vietnam ini condensed milk, produk dan brandnya itu banyak banget. Karena memang mereka itu menggunakan condensed milk untuk minum kopi.
Itu kenapa produk ini sangat familiar. Tapi kalau menurut aku di antara yang lainnya aku tetap milih yang ini. Mungkin karena sudah taste-nya itu udah mendarah daging dari kecil ya. Jadi ketika aku nemu ini, I'm so happy. Ya bisa buat bikin teh, bikin kopi, atau mungkin bikin puding kan. Jadi nggak harus bawa dari Indo. Next, we are moving to number 4. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 ini aku cukup happy karena memang aku suka dengan produk yang satu ini. Dan sebelum aku tahu ini ada Vietnam, aku sempat bawa juga dari Indo. Yes, dan ini ternyata ada di Vietnam dong. Aku sempat bawa beberapa kali. Oke, untuk Maltese rumah ini fix, nggak perlu dibantah, nggak perlu didebat ya, ini produk dari Indonesia. Karena Roma kan, siapa yang nggak tahu Roma, produk pionirnya biskuit menurut aku ya. Tapi kalau dari harga ini agak pricey menurut aku, karena kalau di Indonesia itu dengan kemasan 10 individual pack ini, kalau nggak salah itu harganya sekitar 16.000. Ya, semahal-mahalnya adalah 18.000. Tapi kalau di Vietnam ini harganya adalah 36.000 rupiah. Jadi lebih dari 100% kan harganya, 2 kali lipat. Oke, and then kita lanjut ke nomor yang 5. Number 5, we have Gary Cheese Crackers. Gary Cheese Crackers ini produknya Garuda Food. Dan memang Garuda Food ini aku lihat produknya banyak di Vietnam. Cuma memang aku ambil sampel yang ini aja. Oke, tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita singkirkan dulu. Kita lanjut ke yang nomor 6. Di nomor 6 ini ada Tango Waffle. Nah, untuk produk Tango ini produknya orang tua ya, ya kan? Ini tuh aku juga baru tahu ternyata ada. Aku sih berharap ada wafer Tango yang original itu yang apa? Yang vanilla. Itu tuh nggak ngerti, kalau menurut aku itu taste-nya tuh bener-bener yang klasik banget, dan sampai sekarang tuh nggak pernah bosen. Berharap sih itu ada, ternyata nggak ada. Adanya malah yang versi Tango Waffle ini. But it's okay ya, better than nothing. At least buat cemilan gitu kan, kalau lagi males atau mungkin lagi traveling atau business trip, bisa masuk ke backpack. Sebelum moving ke next item, aku mau ambil minum dulu. Oke, Tango Waffle ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kalau nggak bisa kalap, satu pack isi 20 bisa langsung lenyap. Oke, the next one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita move ke nomor 7. Kita move ke nomor 7, kita ada nggak cuman cookie, tapi juga ada ginger bone atau permen jahe. Ini original banget, maksudnya tidak ada perubahan sama sekali, bahkan teksnya ini juga masih dalam bahasa Indonesia, permen jahe. And then di belakangnya pun nggak ada di nggak ada di blog-blog gitu, memang semuanya masih original. Ini produk dari kok cuma hanya mention produk of Indonesia ya, tapi pabriknya nggak di PT Agelanggang Pasuruan. Pasuruan, Jawa Timur. Oke, untuk the next one, nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 8, nomor 8 kita ada Mariduo. Jadi produk ini salah satu produk favoritku sih. Karena kenapa? Karena di selainya itu mereka menggunakan peanut butter. Jadi aku tuh suka banget sama peanut butter. And then
di Vietnam pun aku sempat bawa ke kantor. Beberapa teman suka sama ini. Kenapa? Karena biskuit ini tidak terlalu manis dan jatuhnya lebih ke gurih. Nah, orang Vietnam ini mereka tidak suka gula. Itu kenapa ketika aku bawa, beberapa langsung tertarik dan mereka nanya, ini belinya di mana? Dan sense of Indonesianya tuh keluar ya. Aku selalu bilang, nggak tahu kenapa aku tuh kalau misalkan something about my country, something tentang Indonesia, itu tuh aku yang menggebu-gebu gitu loh. Kayak misalkan pakai batik, setiap Jumat aku pakai batik, dan mereka dan mereka notice pasti kalau hari Jumat aku pakai batik. Dari teman-teman yang nggak pernah mengerti apa itu batik, sekarang mereka notice bahwa oh ini batik ya, oh ini batik ya. Jadi same thing dengan ini. Jadi aku bagiin ke mereka, ini produk Indonesia loh. Maksudnya nggak ada value-nya juga kan, maksudnya nggak ada benefitnya ke aku juga. Cuman aku tuh selalu excited kalau misalkan sharing tentang Indonesia ke teman-teman di kantor. Dan aku sharing ke mereka, ini produk dari Indonesia dan kamu bisa belinya di Vinmart. Oke, itu untuk yang nomor 8, number 8. Moving on, kita ada satu lagi. Nah, untuk yang nomor 9 ini, I'm not sure ini produk Indonesia atau bukan, tapi yang jelas produk ini banyak banget di Indonesia dan sudah familiar ya. The last one, kita ada Nah, kenapa aku bilang ini nggak yakin produk Indonesia atau bukan? Karena awal muncul di Indonesia pun aku berpikir ini produk impor sih, bukan asli dari Indonesia. Dan ternyata aku cek di belakangnya pun mereka mentionnya itu adalah Singapura Vietnam. Tidak seperti produk yang sebelumnya aku mention itu ya, itu memang pure mereka diimpor dari Indonesia. Tapi kalau ini dari Singapura. Tapi it's okay lah, karena ini juga cukup, menurut aku ini cukup familiar di Indonesia, jadi aku masukin di list ini. Basically, produk-produk tersebut itu available di e-commerce, jadi tidak hanya di supermarket. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di Vietnam tapi di bagian yang agak jauh, yang mungkin Lotte atau Vinmartnya tidak available produk ini, kalian bisa purchase di e-commerce. Tapi harganya mungkin ada shipping cost-nya kali ya. Hopefully sih nextnya ada kecap manis ya. Karena sekarang ini kecap manis available, tapi brand tertentu. Sementara brand aku yang paling aku suka, Bango, itu tuh belum tersedia. Di e-commerce baru ada ABC. Jadi tetap kalau misalkan aku pulang, itu biasanya aku bawa sekitar 2-3 botol. Ya bisa buat jaga-jaga untuk 3 bulan lah ya. That's all. Itu tadi produk-produk Indonesia terbaru versi aku yang sudah masuk di Vietnam. Jika kalian suka dengan konten Aris Venture, jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe. And then, jika kamu ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa follow IG aku di arisventure.id atau Aris Setiawan, atau bisa juga via Facebook. Nanti akan aku balas. Thanks for watching and see you for the video. Ciao ciao.